Bapak Ibu semua, ini sudah 9.53. Saya kira breaknya cukup lah, sekedar merenggangkan otot-otot biar nggak tegang, duduk terus atau butuh ke belakang dan sebagainya. Kita lanjutkan ke sesi 2, Bapak Ibu sekalian. Di sesi 2 ini kita punya dua narasumber. Yang pertama Dr. Aan Rukmana, beliau dosen di Universitas Paramadina. Beliau akan sharing tentang pemuda sebagai agen perubahan dan calon pemimpin. Dr. Aan Rukmana ini kita menyebutnya trainer. Jadi beliau menjadi trainer khusus di program Muslim Milenial. Ya, di Muslim Milenial. Jadi mereka Dr. Aan Rukmana ini sudah sangat ya sudah biasa itu mentrainer terutama muslim-muslim milenial. Ini sharing ke Bapak Ibu karena Bapak Ibu kan calon trainer juga. Itu. Kemudian nanti di sesi 2 kita juga pembicara Ibu Sari. Jadi W. Trisari Harsanti, beliau dosen teknik informatika di Universitas Paramadina. Jadi dari backgroundnya beliau pakar internet sehat lah. Jadi beliau yang menyusun instrumen program kita dari awal. Nanti beliau akan sharing tentang ya internet, sebagaimana berinternet sehat, mengidentifikasi hoax, mengidentifikasi propaganda dan situs-situs ekstremis dan sebagainya. Saya kira begitu untuk penjelasan awal. Waktu dan tempat saya persilahkan ke Dr. Aan Rukmana dulu. Habis itu dilanjutkan Bu Sari. Kita punya waktu sampai ya jam 11:04 lah, sejam lebih ya. Ya, Silakan baik. Kang Aan, presentasinya, tafadhol. Ya, syukron Pak Suratno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah di tengah-tengah pandemi kita masih diberikan izin oleh Allah untuk berjumpa di sini untuk bersama-sama kita membahas satu tema yang hemat tema yang sangat penting di dalam rangka mendampingi anak-anak muda kita. Karena bagaimanapun juga maju mundurnya bangsa kan tergantung pemudanya. Jadi kalau pemudanya itu kita dampingi dengan baik, insya Allah bangsa kita juga punya masa depan yang baik. Kira-kira begitulah. Izinkan saya berbagi share screen untuk Bapak Ibu semuanya. Sebentar, saya share screen dulu. Oke. Ya, sudah muncul ya Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat dari judulnya yang diamanatkan ke saya itu adalah mengenai bagaimana sebetulnya pemuda dan transformasi sosial. Nah, ini tema yang hemat saya penting sekali karena sesuai tadi yang saya sampaikan bahwa pemuda itu memiliki satu tugas, satu amanah yang sangat penting di dalam menjaga kehidupan kita. Bahkan kalau kita mau merujuk ke dalam sejarah Indonesia sejak tahun 45, apalagi sebelumnya waktu Sumpah Pemuda, itu kan dipimpin oleh banyak anak-anak muda begitu. Bahkan tahun 45 juga kita tahu mereka yang punya pandangan masa depan tentang kemerdekaan Indonesia itu juga anak-anak muda. Jadi kita nggak bisa menafikan bahwa pemuda ini memang sangat penting sekali. Apalagi kalau kita berbicara mengenai hubungannya pemuda dengan transformasi sosial begitu. Nah, kira-kira itu makanya kenapa kami beri judul Pemuda dan Transformasi Sosial. Nah, itu yang pertama yang perlu kami sampaikan. Bagaimanapun juga Bapak Ibu, kalau kita bicara pemuda, maka setidaknya ada 3 hal yang bisa menjadi alasan kenapa kita mesti mengangkat tema ini. Yang pertama, pemuda itu kalau kita lihat adalah sebagai agen perubahan. Bahkan sekarang di era digital ini, yang memimpin itu para pemuda. Maka Bapak Ibu jangan heran kalau ada generasi milenial, ada generasi Z ya, dan lain sebagainya. Dan itu banyak anak-anak muda. Tentu tak terbayangkan kalau dulu ada anak-anak muda yang punya, kalau ekonomi ya, punya uang triliunan. Sekarang itu tidak mustahil. Banyak anak-anak muda yang kelihatan santai begitu, tapi ya mereka termasuk orang-orang yang memang berpunya gitu. Kalau dulu ya masa-masa tahun 80,
Orang yang berpunya itu yang punya relasi yang kekuasaan, tapi sekarang justru tidak. Banyak anak-anak muda yang independen melalui digital media, mereka bisa mengembangkan hal positif begitu. Nah, tetapi memang pada saat bersamaan banyak juga anak-anak muda yang menggunakan media sosial juga untuk hal negatif. Jadi ini berbenturan nih. Yang satu yang positif, yang satu memang yang negatif gitu. Jadi kalau dikatakan agen perubahan, saya yakin di sini juga Bapak Ibu tidak ada yang menolak lah. Dan kita meyakini kalau pemuda itu adalah agen perubahan. Itu dulu pengantarnya. Nah yang kedua, kenapa pemuda? Karena pemuda juga adalah manusia-manusia produktif. Bapak Ibu bisa bayangkan dari sisi usia saja. Para pemuda ini kan umumnya yang memang belum punya, misalnya kalau yang belum menikah ya, belum punya tanggung jawab rumah tangga. Jadi mereka secara tenaga itu punya tenaga yang sebetulnya cukup gitu dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, jadi yang dipikirkan itu ya dirinya sendiri. Kemudian kalaupun mau memikirkan masyarakat, ya mereka punya cukup waktu untuk melakukan itu. Agak susah dibayangkan kalau misalnya yang udah berumah tangga, punya putra banyak, apalagi urusan domestiknya belum beres. Nah, ini agak susah nih. Tapi kalau pemuda pada umumnya, apalagi yang memang masih usia-usia produktif, ya mereka bisa melakukan banyak hal. Jadi satu sisi bisa membangun peradaban, di sisi lain juga mereka bisa merusak peradaban. Nah, makanya kenapa ini kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu untuk mengatakan bahwa mari kita kawal para pemuda supaya bisa membangun peradaban gitu. Nah, di samping itu juga karena mereka itu produktif, mereka itu juga orang-orang yang sebetulnya penuh vitalitas ya. Sehingga mereka bisa terlibat aktif di masyarakatnya. Saya punya banyak cerita, misalnya bagaimana di kami itu ada anak muda itu namanya Ai ya, di Paramadina dulu itu masih muda ya Pak Suratno ya. Ai itu orang Sukabumi kalau nggak salah gitu. Iya, Sukabumi. Apa ya Sukabumi? Orang Ciamis. Oh, Ciamis, maaf. Ciamis Banjar. ya, Ciamis. Banjar itu alih-alih bekerja di Jakarta gitu, malah memilih untuk tinggal di kampung halamannya, membangun kampung halamannya, membuat sekolah multikulturalisme, mengundang orang-orang dari berbagai daerah untuk belajar di sana, begitu. Jadi ada namanya SMA multikulturalisme begitu. Dan ini masih muda anaknya, masih sangat muda, baru lulus S1. Mungkin juga Bapak Ibu tahu ada Butet Manurung ya. Butet Manurung juga sama, seorang antropolog yang alih-alih mau bekerja di mana gitu, malah memilih untuk mengabdikan dirinya di pedalaman Jambi misalnya, dengan dengan anak dalam ya, di hutan Jambi begitu. Jadi ini anak-anak muda semua. Jadi tak terbayangkan bagaimana mereka bisa terlibat sangat aktif dan juga penuh semangat begitu. Nah, tetapi kalau saya boleh mengkategorikan, para pemuda itu kira-kira nih, kalau dikategorikan, itu ada 4. Itu boleh dicatat. Yang pertama, memang ada anak-anak muda itu yang dari sisi tenaga dan pikirannya oke, tetapi dari aksinya sangat minim. Jadi sangat minimalis. Jadi ya tenaganya oke, ya tenaganya tentu masih muda ya, masih produktif. Pikirannya juga bagus gitu ya. Jadi kalau jadi pembicara, canggih di mana-mana. Di kampus juga begitu kan. Kemudian di organisasi yang intra, yang ekstra juga begitu. Banyak yang pintar-pintar kalau bicara. Tetapi kemudian ketika bicara masalah aksi, itu 0. Nah ini ada kelompok yang anak-anak muda yang begini, tenaganya oke, pikiran oke, tapi aksinya tidak. Nah untuk model pemuda yang nomor 1 ini, tentu ini harus kita ajak turun aktif di masyarakat. Karena mereka punya tenaga dan juga punya pikiran. Nah yang kedua, ada juga pemuda yang tenaga pikirannya tidak, biasa-biasa saja, tetapi bekerja aktif di lapangan, gitu. Bekerja aktif di lapangan. Mungkin kalau tadi bahasa Dr. Suratno itu mengatakan bagaimana sebetulnya para pemuda itu bisa yang terindoktrinasi itu mereka kalau dari sisi knowledge itu sebetulnya enggak itu, biasa-biasa aja, bahkan mungkin nggak tahu banyak, tetapi mereka punya giro, aksinya oke gitu. Nah ini untuk pemuda yang nomor 2 ini tentu tugas kita adalah memberikan knowledge-nya. Jadi kalau Bapak Ibu mau buat program pendampingan untuk mereka, kita mesti mengisi knowledge-nya gitu, kira-kira itu. Jadi kalau yang pertama aksinya, yang kedua itu knowledge-nya. Nah yang ketiga itu ada juga ya ini, pikirannya tidak gitu ya, tenaganya tidak, aksinya juga tidak. Nah ini memang lebih PR lebih banyak nih.
Jadi nanti kalau Bapak Ibu menjumpai pemuda jenis ini ya kira-kira tugasnya dua lah. Satu sisi mengedukasi dari sisi knowledge, di sisi lain juga mengajak untuk terlibat di dalam kehidupan real masyarakat. Jadi ada dua kerja yang harus kita lakukan. Nah yang terakhir, yang keempat, itu adalah pemuda yang tenaganya oke, pikirannya oke. Dan menurut saya, para pejuang di Indonesia ini, dulu ketika Muhammad Hatta ya pergi ke Belanda, Bung Karno juga sama, berjuang pindah-pindah dari Bandung ke Bengkulu, ke Boven, ke Digul, kemana-mana. Itu kan mereka itu adalah anak-anak muda yang oke tenaga pikirannya, tetapi juga oke aksinya. Jadi kira-kira kalau saya mau memberi arahan di sini, kalau kita ingin efektif program atau gerakan kita, maka kita harus mencari pemuda yang kira-kira dari sisi tenaganya oke, ya, pikirannya oke, tetapi juga aksinya oke. Nah ini menurut saya ini yang penting. Jadi bukan hanya mereka yang pandai bicara, tetapi dari sisi kerja susah. Tetapi juga tidak cukup bekerja ya, harus ada ilmunya juga. Nah ini kira-kira tipikal yang ideal kalau kita memang mau menggerakkan pemuda nantinya. Oke, itu untuk bab satunya. Kita lanjut ke bab 2, ini kayak baca buku. Nah ini nilai-nilainya apa sih Bapak Ibu kalau kita ingin mensupport, mendevelop para pemuda, kira-kira tentu kan ada nilai-nilai yang harus kita kembangkan ya ke mereka. Pertama, ini nilai-nilai yang penting sebetulnya. Kalau anak muda itu jangan diajarkan sombong, karena mereka dengan sendirinya, dengan kelebihan ilmu, kelebihan tenaga, otomatis mereka orang yang paling kuat sebetulnya. Maka yang perlu kita ajarkan adalah kerendahan hatian. Ya, karena hanya dengan cara inilah sebetulnya Bapak Ibu kita bisa mendorong mereka untuk berkolaborasi. Ini sepengamatan saya, kolaborasi itu akan muncul kalau mereka yang melakukannya punya kerendahan hatian. Makanya saya juga pagi ini menyampaikan kepada Bapak Ibu tentu bukan mengajari sebetulnya, tetapi lebih kepada mengajak kita berkolaborasi. Karena hanya dengan cara itulah Bapak Ibu kita bisa bekerja sama bareng. Apalagi nanti di akhir slide saya akan sampaikan salah satu skill yang harus dimiliki pemuda sekarang adalah kemampuan kolaborasi. Mustahil kita bisa mengembangkan usaha sendiri tanpa kolaborasi. Bapak Ibu cek, kenapa di pandemi banyak usaha-usahawan maju, anak-anak muda, karena mereka punya skill ini, kolaborasi. Nah jangan sampai kita-kita nih yang basisnya ada di Islam, di pesantren, di Garut gitu ya, di Sukabumi, itu malah tidak kuat nih kolaborasinya. Ini tentu penting dan caranya adalah semakin berisi, semakin berunduk. Artinya ada kerendahan hatian. Itu perlu kita ajarkan juga kepada anak-anak muda kita. Gitu. Nah kemudian ada istilah itu apa ya? Belajar selamanya. Jadi tidak pernah berhenti belajar. Jadi meskipun para pemuda yang ada di sekitar kita itu sudah kelihatan canggih, tapi yakinlah mereka juga masih pemuda gitu. Ya namanya pemuda itu kadang-kadang kelihatannya sih udah, oh ini pasti udah mateng. Ya sebetulnya belum juga. Mereka tuh belum matang. Mungkin beda dengan Bapak Ibu ya yang sudah pengalaman gitu. Nah, makanya kita juga harus edukasi anak-anak muda juga untuk terus belajar. Jadi nggak pernah berhenti belajar. Misalnya kalau kita mau mendevelop program anti radikalisme ya atau anti kekerasan, ya tentu kita juga mesti mengedukasinya nggak satu program saja ya. Tetapi kita bikin program turunannya 1, 2, 3 yang terstruktur, yang terarah, sehingga nanti pada akhirnya Bapak Ibu kita itu punya pendekatan yang holistik terhadap persoalan pemuda. Saya ingat betul bagaimana misalnya, ini contoh lain ya, orang seperti siapa itu? Muhammad Yunus ya, bukan Muhammad Yunus. Muhammad Yunus yang dari Bangladesh. Ini kan beliau itu kan sebetulnya seorang, ya masih muda lah, walaupun sekarang sudah tua ya. Beliau waktu itu jadi profesor di Chittagong University di Bangladesh. Kalau tidak salah itu dosen ekonomi makro kalau tidak salah. Tetapi ketika beliau keluar dari kampus itu merasa ini kok banyak kemiskinan ya. Akhirnya dengan kekuatan beliau yang waktu itu juga masih muda, didirikanlah namanya Grameen Bank. Di mana Grameen Bank itu membuka pinjaman usaha untuk ibu-ibu muda, ya termasuk yang tua juga, untuk berkolaborasi, saling pinjam, itu luar biasa. Dan itu berhasil di Grameen Bank itu. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Tidak pernah berhenti belajar. Ya, jadi ketika misalnya udah merasa cukup dari sisi knowledge, tentu kita mesti ajarkan kepada para pemuda, wahai para pemuda, ilmu aja nggak cukup. Kita perlu turun ke lapangan. Karena mengamalkan ilmu itu satu hal. Membaca buku itu satu hal.
Jadi bukan hal yang sama itu. Karena belum tentu orang yang pandai itu bisa mengamalkan di masyarakat loh. Itu banyak kasusnya Bapak Ibu. Bahkan selevel profesor pun, di kampusnya itu profesor. Tapi keluar dari gerbang kampus, itu jadi orang awam. Doing nothing untuk masyarakat misalnya. Nah kayak gitu-gitu. Jadi makanya kenapa kita perlu mengajarkan ke anak muda untuk tidak pernah berhenti belajar. Nah selanjutnya adalah, nah ini ada istilah yang bagus, ini kutipan sih. When you stop learning, you stop growing. Stop growing. Jadi kalau berhenti belajar ya susah tumbuhnya. Gitu. Apalagi kalau kita bicara kemajuan, bicara pemuda sebagai transformasi sosial, agak berat kalau pemudanya tidak pernah mau belajar. Begitu. Nah, prinsip tumbuh itu penting Bapak Ibu. Artinya prinsip bertumbuh itu penting. Bukan untuk para pemudanya, tetapi nanti untuk kita semua, untuk Bapak Ibu juga. Kita saling belajar. Makanya momen pagi ini adalah momen yang sangat bagus untuk kita saling belajar, untuk kita saling sharing. Jadi bukan semata-mata kami yang mengajari misalnya, tetapi kita memang momen untuk saling belajar sebagai modal nanti ketika kita pendampingan untuk anak-anak muda di masyarakat gitu. Saya kutipan lagi nih dari Steve Jobs. Ada satu kutipan yang menurut saya bagus sekali. Beliau pernah mengatakan ya, waktu itu kalau tidak salah ini di kuliah wisudanya di Stanford University. Jadi Steve Jobs itu pernah ceramah khusus ya di hadapan ribuan mahasiswa. Beliau bilang, stay hungry, stay foolish. Jadi bahasa mudanya apa ya? Tetap lapar dan tetap bodoh ya, Pak Suratno ya. Jadi tetap lapar, tetap bodoh. Artinya ini harus diajarkan. Kenapa? Karena kalau para pemuda itu kadang-kadang sudah sampai ke satu level kenyamanan, daya juangnya hilang. Ini problem lain ini. Coba Bapak Ibu perhatikan, mereka yang dulu aktif sekali, sangat idealis. Tetapi di saat sudah punya kenyamanan dari sisi ekonomi, wah itu luar biasa itu. Membangun cita rasa yang menjadi susah gitu. Makanya kenapa anak-anak muda itu perlu kita bangun sisi positifnya. Stay hungry, stay foolish. Ya, ini penting. Ya, apalagi kalau kita mengajak mereka-mereka yang memang sudah terindikasi tadi ya, pikiran-pikiran radikal dan lain sebagainya. Jadi kita harus terus ngajak mereka, ayo gitu. Nah selanjutnya, saya insya Allah 30 menit ya. Selanjutnya adalah ini yang saya katakan tadi, belajar seumur hidup, harus terus. Kemudian juga punya positif energi. Caranya gimana sih membangunkan ini? Ya dari kitanya dulu, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kitanya hawanya negatif. Karena kalau Bapak Ibu hawa kitanya negatif, nanti agak susah untuk para pemuda juga menjadi positif. Ini contoh. Kita mau mengajarkan mereka untuk mencintai agama, juga agama-agama lain. Untuk membangun toleransi atau tasamuh. Lah kitanya sendiri, batin kitanya bermasalah. Batin kitanya senang ngejelekin orang lain, ya, senang memprovokasi orang lain, tapi kita mengajarkan supaya tidak memprovokasi orang lain. Percaya saya, itu enggak akan berjalan baik. Maka kalau mau working well adalah apa yang kita katakan, itu juga yang kita amalkan dan yang kita ajarkan. Jadi ada positif energi yang kita sebar. Ya. Nah dengan positif energi ini insya Allah gerakan kita yang walaupun mungkin hanya beberapa gerakan saja, tapi kalau ini konsisten, ini bisa jalan baik. Saya yakin itu. Karena pengalaman saya juga Bapak Ibu di gerakan milenial Islami yang tadi juga Pak Suri sampaikan, alhamdulillah sekarang di IG aja itu udah ribuan yang ikut gitu. Dan menurut saya kenapa bisa? Ya sekali lagi, kecil tapi konsisten. Nah problemnya kita itu kadang-kadang mimpinya besar tidak pernah konsisten. Sehingga kita itu seperti melakukan hal-hal besar tapi cuma sekali, setelah itu hilang. Padahal membangun peradaban nggak bisa sekali Bapak Ibu, tapi harus terus. Dan itu dibutuhkan positif energi. Nah, oke, ini bab 3-nya. Ada 3 kata kunci yang menurut saya penting ya di dalam mendevelop anak-anak muda tadi. Yang pertama motivasi. Makanya kenapa saya kok nadanya kayak suka memotivasi ya, mohon maaf ya, nggak ngajarin Bapak Ibu sekali lagi. Tapi saya perlu menyampaikan motivasi itu penting. Kan dari apa ya? Karena ini akan mendorong kita melakukan program. Misalnya program camping, camp. Ya, virtual camping. Itu kalau motivasi kita itu bagus, itu energinya itu bisa sampai juga ke para peserta. Tapi kalau kita yang lemas, wahai anak pemuda, yuk kita program aja habis diberes sudah, penutupan closing. Kan nggak begitu. Artinya kita mesti punya kemampuan memotivasi diri kita sendiri, termasuk orang lain. Karena sebagaimana dikatakan oleh John Maxwell dalam bukunya 21 Hukum Kepemimpinan,
pemimpin yang diikuti ada yang paling kuat. Artinya kalau kita buat gerakan, kalau kitanya levelnya 8, maka jangan harap ada yang di bawah kita level 9. Karena ya level 9 nggak akan ikut yang level 8. Jadi kalau ada yang ikut kita, itu pasti di bawah kita itu. Makanya kalau kita ingin di bawah kita bagus, kita level 10. Maka level 9 akan ikut kita. Tapi kalau kita level 7, jangan coba-coba ngajak level 9. Nggak akan berjalan. Nah ini yang saya mau motivasi. Makanya kenapa Bapak Ibu penting sekali kita punya motivasi ini. Ini pertama. Yang kedua pengetahuan. Tadi pengetahuannya kita tumbuhkan, kita jelaskan, kita ajarkan. Kalau emang temanya mengenai toleransi, kita mesti teaching namanya toleransi itu kayak gimana. Kita juga sampaikan sebagai mentor ya, kita juga harus banyak baca. Jadi itu penting itu. Ini yang kedua, pengetahuan itu penting. Yang ketiga, skill, keterampilan. Karena sekarang ini Bapak Ibu, secanggih-canggihnya ilmu kita, kalau kita nggak punya skill, tumbang kita. Tumbang kita. Saya banyak lah kawan-kawan saya yang hebat-hebat, tapi karena nggak punya skill. Contoh, skill komunikasi, skill kolaborasi, dan lain sebagainya. Nggak punya, udah hanya itu aja. Apalagi sekarang ya di era digital kayak gini, penting sekali yang namanya skill. Maka karena skill itu penting, saya mau menyampaikan nanti untuk para pemuda yang Bapak Ibu dampingi, tolong sampaikan 4 hal ini. Jangan lupa mengenai skill abad 21. Ini yang ngomong bukan saya, banyak. Di PBB, di Harvard sekalipun, bicara hal yang sama. Jadi yang pertama adalah para pemuda kita itu harus diajarkan skill berpikir kritis. Jadi salah satu cara supaya bisa mengatasi dari namanya radikalisme itu adalah berpikir kritis. Saya punya kawan, itu Yudi namanya. Pak Sur pasti tahu ya, Yudi ya. Yudi ini kan mantan juga. Ya, Pak Sur ya, itu mantan jihadis ya. Yudi Zulfahri. Ya, Yudi Zulfahri itu kawan dekat saya. Nah, beliau itu ya sama itu kisahnya itu. Jadi lama dulunya ikuti IPDN kalau nggak salah, STPDN, pernah kerja di pemerintahan juga, tinggal di Aceh, tapi karena terindoktrinasi gerakan semacam itu, dia lari ke hutan, kemudian ketika lari ke hutan, ya dia anti pemerintah, anti keluarga, dan yang membuat beliau itu sembuh, nah ini sembuh bahasa saya, atau kembali ke jalan yang awal itu, karena berpikir kritis. Maka Bapak Ibu penting skill ini di-develop ke anak-anak muda kita. Supaya tidak mudah termakan hoax. Kenapa hoax itu gampang kemakan? Kita nggak pernah bertanya why. Kenapa ini? Kenapa itu? Jadi dibiarkan pikiran kita dimakan oleh berita-berita itu tanpa questioning, tanpa pertanyaan. Itu kan problemnya. Nah ini makanya skill ini penting nih. Kemampuan berpikir kritis. Sederhananya nanti saya sampaikan di paling bawah. Yaitu kemampuan memahami masalah. Termasuk solusinya. Karena memahami masalah itu adalah bagian dari menemukan solusi. Yang kedua itu skill communicator, itu kemampuan bicara, ya, mengkomunikasikan ide, mengkomunikasikan gagasan. Nah itu juga poin penting, skill yang memang harus dimiliki oleh siapa? Oleh para pemuda yang akan kita dampingi nanti. Maka mesti kita ajarkan itu. Karena sepandai-pandainya para pemuda, kalau tidak punya kemampuan komunikasi saat ini tertinggal Bapak Ibu. Ya termasuk bahasa ya. Saya Pak Suratno tahulah bagaimana pengalaman kami kalau di internasional ya Pak ya. Kalau kita tidak bisa bahasa Inggris misalnya, sepandai apapun kita, tetap mati kalau udah ngomong di level internasional. Gitu. Jadi kita mesti mendevelop itu gitu. Dan komunikasi bukan hanya bahasa, termasuk kemampuan negosiasi ya, kemampuan memahami pembicaraan dan lain sebagainya. Yang ketiga, kemampuan kolaborasi. Jadi kita harus berjejaring. Kenapa misalnya sekarang The Lead berjejaring dengan Bapak Ibu? Itu kan bagian dari kolaborasi. Karena kalau kami melakukan hanya kami, itu pun akan tidak berjalan baik atau efektif. Maka kami bekerja sama atau kolaborasi. Itu poin yang ketiga, skill yang ketiga. Yang keempat, kreator. Kreator itu apa ya? Mencipta. Kemampuan mencipta, itu penting. Jadi ketika nanti anak-anak muda itu sudah kita dampingi, sudah diajarkan communication-nya, kolaborasinya, jangan lupa mencipta. Kreator. Makanya sekarang ada kan digital content creator. Itu ada tuh. Ada digital content creator. Itu banyak itu sekarang. Bahkan ada macam-macam lah. Ada yang mengcover lagu. Itu yang nonton 7 jutaan ya. Kalau saya sama Pak Suratno ceramah, yang nonton paling ratusan ya Pak Surya. Tapi sekarang dengan orang bikin content creator yang kreatif, yang nonton jutaan loh. Itu betul itu.
Saya tahu di Sukabumi yang suka dangdut nih, itu ada, ini promosi, ada namanya Revita. Nah ini suka dangdut nih. Itu lagu-lagunya jutaan yang nonton. 50 juta Bapak Ibu. 60 juta. Kenapa? Dia unik. Ini anak-anak muda di pesisir Garut. Iya, betul. Sukabumi, pinggir laut. Tapi mereka mampu memproduksi itu. Nyanyi lagu kayak Roma, mempertahankan keasliannya, tapi dengan nada baru. Ini menarik. Jadi maksud saya kreator itu penting juga kita develop untuk anak-anak muda kita gitu. Oke, saya agak cepat dan kita nggak bisa menafikan bahwa sekarang itu kan era industrinya 4.0. Betul nggak? Mau nggak mau ini. Oh kita enggak kok Pak, kita masih klasik tradisional. Betul. Tapi kan sekarang buktinya kita pakai online juga. Ini online ini kan bagian dari 4.0 sebetulnya. Ini nggak bisa dinafikan gitu. Oke, nah ini bab hampir akhir ini. Langkah-langkah nyatanya apa Bapak Ibu yang perlu kita develop? Yang pertama tadi yang saya sampaikan. Berpikir kritis itu ini kira-kira tahapannya. Ya, langkah-langkahnya ini. Jadi mengajarkan para pemuda kita untuk mampu memahami masalah. Understanding the head scratchers. Understanding the problem and the issues. Itu penting sekali. Jadi ini contoh sederhana. Saya bilang misalnya di forum ini, aduh saya lapar. Kemudian tiba-tiba nih Pak Yufi ngasih saya minuman. Padahal saya bilangnya lapar. Atau Bu Neni ngasih sayanya kerupuk. Padahal saya bilangnya haus misalnya. Jadi kan enggak betul itu solusi, tapi kan enggak menyelesaikan masalah saya. Jadi maksud saya, memahami masalah itu poin penting yang perlu kita didik kepada para pemuda. Understanding the problem. Itu penting pertama nih. Baru bicara konklusi dan solusi gitu. Jadi jangan bicara solusi kalau belum paham masalahnya, kan gitu kan? Ini penting. Nah, oke, saya kalau tadi saya bicara tentang berpikir kritis, kira-kira ya inilah ada critical thinking, creative thinking, ini juga bisa kita develop lah di anak-anak muda kita. Ini saya lewat saja. Kemudian yang penting juga kalau kita bicara komunikasi, nah ini juga penting ya di interpersonal. Jadi interpersonal itu komunikasi dengan diri sendiri. Nah ini penting. Anak-anak muda mesti diajarkan self-talk yang positif. Karena biasanya yang tadi Pak Sur ceritakan, kalau self-talk yang negatif ya Pak Sur ya, pendiam, nggak pernah ketemu teman, tahu-tahu muncul siapa gitu. Ya, mengindoktrinasi itu bisa masuk gitu. Tapi kalau dia self-talk-nya positif, itu insya Allah baik. Interpersonal dengan orang lain, environment juga lingkungan, itu juga penting, termasuk kemampuan berbicara depan publik. Oke, dan yang penting juga adalah ini, kita mesti bekerja bareng ya. Atau sebagai tim, itu penting. Ya, jadi nanti kalau kita mau mengkampanyekan isu-isu seperti ini, saya kira sih harus dimulai dengan kerja tim ya. Nanti Bapak Ibu nanti mungkin di sekolahnya, di pesantrennya, di kampusnya. Suaranya kecil, Kang An, suaranya kecil. Halo, apakah sudah jelas Pak Sur? Sekarang jelas. Oke, mohon maaf, tadi agak kecil sedikit. Jadi Bapak Ibu yang memang ada di sekolah, ada di pesantren, mungkin bisa ditempel ya, di mading-mading, di mana mungkin kata-kata yang positif, kita bekerja sama dengan berbagai jaringan. Kalau sekarang kan masih bekerja di rumah semuanya, mungkin kita bisa bikin digital platform yang bagus-bagus, ya kita bekerja bersama, suarakan kata-kata positif, bukan yang negatif. Saya hakul yakin, seyakin-yakinnya apa yang dirintis oleh Pak Su dan kawan-kawan itu insya Allah bisa berjalan dengan baik dan efektif. Saya kira itu dulu ya Pak, Bapak, Ibu untuk pengantarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang An. Lanjut Putri silakan. Sari. Putri silakan. Bu Sari Pak. Iya Bu Sari, mohon maaf. Putri Sari soalnya namanya. Selamat pagi Bapak Ibu. Ada Putri ya. Silakan. Ya. Saya dilupakan, ingatnya Putri terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stretching dari pagi dengar dari mulai ceramah, dari mulai teroris, dari mulai pemuda. Sekarang kita sedikit sharing pengetahuan sama saya untuk sedikit aspek teknis. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ningtyah Trisari Harsanti Putri. Tadi sudah dikenalkan juga sama Pak Suratno, katanya jangan lama-lama perkenalannya udah dikenalin. Baik, santai aja ya Bapak Ibu. Slide saya sudah muncul?
Sudah. Sudah Bu, sudah. Terima kasih. Sudah. Baik, pagi ini saya ingin ngajak Bapak Ibu, dari tadi kan ngomongin internet itu bisa begitu, internet itu bisa begitu, karena internet itu bisa jadi influencer, ada apa tadi content creator. Aduh, kita dari pagi itu ngomongin internet, tapi kita pengen tahu internet itu binatang apa sebenarnya. Apa sih internet itu? Ya enggak? Kita harus tahu dulu, tidak kenal maka tidak sayang. Oke, ini saya dan Ibu Retno satu tim untuk untuk apa namanya? Berinternet secara sehat dan bijak. Nama saya Wahyuni Trisari, panggilannya Sari, dan Bu Retno Hendrawati, kami dari Lead Institute. Oke, nah internet itu apa sebenarnya? Nah internet itu merupakan, di sini ada di slide ini, maaf biar saya kecilin sedikit biar slide-nya kelihatan. Kumpulan jaringan di seluruh dunia yang dapat menghubungkan berjuta-juta kegiatan bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan juga individu serta kegiatan lainnya. Lah ya kok gambarnya kayak akar pohon ya? Iya nggak sih Bapak Ibu, itu gambarnya kayak akar pohon. Memang internet itu secara infrastruktur itu terlihatnya seperti ini, seperti akar pohon ini. Jadi internet itu sebenarnya sebuah upaya saat di perang dingin ya, perang dingin antara Amerika dan Rusia saat itu, mereka DARPA atau Departemen Pertahanannya Amerika saat itu pengen bikin gimana caranya kalau misalnya dibom tiba-tiba sama Rusia, kita itu komunikasi nggak putus dari ujung pantai barat ke pantai timur. Kira-kira datangnya internet itu idenya dari sana. Nah, terus dibangunlah infrastruktur komunikasi yang saling, kalau kita lihat di sini seperti akar pohon ya, seperti akar pohon itu saling redundant, kalau kami di teknis istilahnya menyebutnya redundant atau berlapis-lapis gitu kali ya. Berlapis-lapis sehingga kalau misalnya satu node itu kita sebutannya di sini node diputus, maka bisa nyambung dari satu lokasi ke lokasi yang lain via node yang lain. Seperti itu. Nah, jadi itulah internet sebenarnya. Lalu di Indonesia sendiri gimana gitu? Di Indonesia ya sama sebenarnya, infrastrukturnya juga sama, pemainnya juga banyak. Jadi disebutnya sebagai autonomous system, merupakan jaringan milik institusi yang tersambung melalui internet melalui sebuah satu hub atau sentral namanya. Di Indonesia itu ada dua, ada yang milik ada yang di Telkom, satu ada yang gotong royong namanya OpenEXP. Jadi Internet Exchange Point atau EXP merupakan infrastruktur fisik di mana para penyedia layanan internet atau ISP dan content delivery bertukar trafik di antara mereka. Kalau Bapak Ibu tahu, di awal-awal Indonesia itu punya internet tahun 90-an ya, saya ingat sekali waktu itu masih dial up, modemnya masih pakai telepon. Nah itu kalau saya berkirim email antara saya dan Pak Suratno misalnya saat itu, maka yang terjadi adalah email saya dari Indonesia, internetnya itu nyambung dulu ke provider yang ada di misalnya di Amerika, nanti dari provider yang di Amerika itu kirim ke providernya, misalnya saya emailnya Yahoo zaman itu, Pak Suratno saat itu merupakan misalnya Excite, ini email zaman dulu banget nih. Nah itu akan terjadi seperti itu, dari Jakarta dikirim ke exchange, lalu sampai misalnya nanti misalnya sampai di pantai barat Amerika, lalu dikirimkan di antara mereka, lalu dikembalikan lagi ke kita yang di Indonesia. Itu prosesnya seperti itu. Nah, dan proses seperti itu mahal karena kita di Indonesia ini harus membayar sambungan internasional. Jadi hanya untuk sekedar saya sama Pak Ratno tuker-tukeran email yang sama-sama posisinya misalnya di Jakarta, itu kejadiannya seperti itu. Nah, oleh karena itu teman-teman para pionir internet Indonesia ini membangun yang namanya OpenEXP ini. Kenapa gambarnya kok rak-rak ya, karena memang bentuknya ya cuma seperti itu, cuma rak-rak mesin yang ditaruh di sebuah data center. Ini kebetulan yang di Duren 3 ini OpenEXP. Oke. Lalu bayangannya seperti apa ya, traffic yang terjadi di koneksi nasional kita seperti apa gitu ya. Ini saya terakhir sebelum pandemi ya Pak Ratno ya, kita mengadakan acara ini juga itu Desember 2019. Itu saya catat, saya ambil data real time dari National Interconnection Exchange kita yang di OpenEXP tadi. Di Indonesia itu data yang seliweran, yang dari handphone Bapak, yang dari laptop Bapak Ibu sekarang yang sedang kita exchange data seperti ini itu sebesar 965 giga.
Wah, banyak banget. Harddisknya Bapak Ibu berapa giga coba dicek. Nah, itu data yang seliweran itu sekitar 965 giga. Nah, sekarang dengan adanya pandemi dan kita dipaksa untuk tetap tinggal di rumah seperti sekarang ini, trafficnya internet kita itu naik sampai 800%. 800% ya, kira-kira 800% menjadi 8.775 giga. Ini data terakhir saya ambil 18 Juni jam 10 pagi. 18 Juni jam 10 pagi saya ambil data dari NICE itu, National Interconnection Exchange Indonesia itu, data yang seliweran di Indonesia itu sekitar 8.775 giga. 800% peningkatannya semenjak pandemi. Oke, artinya apa? Artinya kita semua se-Indonesia aktif pakai internet. Kira-kira gitu. Lalu, oke, sekarang internet lagi, kembali lagi. Binatangnya apa sih? Jadi kalau Bapak Ibu kepikiran pokoknya internet itu begitu saya nyalain handphone saya, ya udah saya itu nyampe internet, pokoknya buka mail saya, Gmail saya atau buka Zoom saya, ya sudah itu internet gitu kan. Tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu tahu yang terjadi sebenarnya adalah seperti ini. Di antara seluruh negara dan seluruh negara di dunia ini terhubung melalui kabel-kabel bawah laut. Ini salah satu koneksinya ya Bapak Ibu. Ada lagi koneksi backup via satelit, ada lagi koneksi via wireless gitu ya. Alat-alat yang saling memancar seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini Bapak Ibu gambarnya memang agak saya samar-samar karena saya sebenarnya mau menunjukkan real time-nya. Boleh ya Pak Ratno saya menunjukkan real time-nya gimana? Oke, start. Stop share, saya akan coba share yang lain. Oh, gimana ya? Di sini kayaknya. Oh, bukan. Oh, ya, undersea cable. Ya, sebentar. Oke, share. Wow, masih ini bukan. Manakah? Oke, undersea cable. Ini dia, undersea cable itu seperti ini. Jadi seluruh dunia itu terhubung melalui kabel-kabel internet seperti ini. Ada mapnya undersea cable. Undersea cable map. Nah, oke dia. Oke, submarine cable map. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu nih, kayak gini kira-kira. Nah, saya senang banget nunjukin termasuk kepada mahasiswa saya agar mereka tahu gitu, kebayang bahwasanya yang namanya internet tuh kayak apa. Infrastrukturnya seperti ini ya. Jadi di antara kita aja di negara Indonesia ini, di antara kita aja itu terhubung antara satu pulau dan pulau yang lain, dan infrastruktur ini yang punya banyak ya Bapak Ibu, ada yang punya Telkom, ada yang punya pemerintah, Pak Palapa Project, ada yang ini misalnya Jakarta Surabaya Cable System Jayabaya. Itu ownernya Trias Mitra, itu swasta kayaknya ya. Jadi seperti ini penampakannya. Jadi inilah infrastruktur yang mendasari internet yang Bapak Ibu sekarang rasakan tinggal di ujung tangan Bapak Ibu itu. Jadi dengan kondisi infrastruktur seperti ini, Bapak Ibu bisa membayangkan ya bahwasanya ini merupakan koneksi yang sifatnya redundant. Jadi kalau satu koneksi saja terputus, maka dia bisa tersambung melalui koneksi yang lain. Seperti ini ya, kira-kira. Jadi kalau misalnya dulu bercandaan tahun 90 2000 awal itu Australia sempat internetnya blackout satu negara gara-gara kabel Australia yang pergi ke Ancol, terminasi di Ancol itu dicangkul sama seseorang di Ancol. Dia nggak tahu kalau itu adalah kabel kehidupan internetnya satu benua Australia gitu. Jadi kira-kira kayak gitu. Tapi sekarang Australia nggak mau lagi cuma mengandalkan lewat Ancol. Dia punya 1, 2, 3, 4 backup connection di sebelah kiri, di sisi kanannya dia yang ke Atlantik atau Pasifik sini sudah banyak sekali. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ini cukup menarik buat Bapak Ibu agar tahu bahwasanya yang namanya internet itu sebenarnya kayak gitu. Oke, baik. Nah, sementara bagaimana dengan penetrasi pengguna internet sendiri? Di Indonesia itu 73,7%. Meningkat ya.
meningkat dibandingkan dengan survei ABGI terakhir tahun 2018 yang cuma 24,8, 73,7%. Ya, apalagi dengan pandemi ini mungkin nanti kalau disurvei lagi di 2022 kita di penggunaan di 2021 sudah meningkat lagi kemungkinan. Jenis kelaminnya hampir sama ya, hampir 50-50 ya antara laki-laki dan perempuan menggunakannya. Nah, persentase pengguna internet dari total penduduk per provinsi, saya punya ini data dari Sumatera, dari Jawa, rata-rata meningkat ya, dari 2018-2019 itu meningkat. Seperti itu, Maluku, Papua. Nah, lalu perangkat yang sering digunakan apa aja gitu. Yang perangkat yang sering digunakan itu ternyata yang paling banyak itu melalui smartphone atau telepon pintar Bapak Ibu. Jadi yang pakai desktop atau PC itu sedikit, banyak jawabannya tidak pernah. Yang pakai laptop itu ya sekitar 20%, 19,7%. Nah, yang paling banyak 95,4% itu melalui handphone, termasuk anak-anak kita nanti ya. Jadi bisa dilihat bahwasannya di sini ada pola perilaku yang bergeser dari anak-anak biasanya mereka nongkrong di depan komputer atau laptop, sekarang mereka lebih banyak menggunakan gadget atau smartphone mereka. Nah, sementara aplikasinya apa aja ya yang paling sering dipakai ya? Nah, ini ada beberapa. Saya jujur, saya sendiri pun nggak pakai semuanya, hanya beberapa saja gitu. Ya, mungkin saya premilenial. Kalau anak-anak generasi sekarang itu kan digital native ya, kita sebutnya itu digital native karena mereka itu living breathing-nya, hidupnya, nafasnya ya digital gitu. Beda sama saya yang setengah analog gitu. Hidup saya itu masih setengah analog gitu. Jam tuh masih seneng yang TikTok gitu. Kalau anak-anak sekarang udah pakai jam tuh digital. Jadi di sini yang paling tertinggi masih Facebook. Yang kedua itu YouTube, 3 WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, WeChat. Ini mungkin Weixin atau WeChat ini punyanya Tiongkok ya, karena mereka kan jumlah penggunanya banyak sekali ya. TikTok juga datang dari sana, dari Tiongkok. QQ, Douyin, Sina Weibo, Telegram, Snapchat, Kuaishou, Pinterest, Reddit, Twitter, dan Quora. Bapak Ibu pakai yang mana? Facebook, YouTube, biasa itu. Baik. Nah, dengan banyaknya dan maraknya sosial media seperti itu, maka banyak sekali yang terjadi terutama untuk anak-anak kita. Nah, ini kita tadi bicara tentang teknologinya, sekarang kita bicara sisi agak gelapnya mengenai teknologi ini. Memang teknologi itu sebenarnya netral nilai ya, nggak punya nilai. Dia itu sama aja kayak kita pegang pisau di tangan. Mau dipakai buat motong buah bisa, mau dipakai buat nodong orang bisa. Nah, teknologi itu seperti itu, netral nilai. Dia mau dipakai mau seperti apa itu tergantung manusianya. Oke, jadi beberapa hal yang perlu diawasi untuk anak-anak kita, Bapak Ibu sebagai pendidik, itu adalah penistaan cyber. Itu mungkin buat kita yang paling tidak buat saya ya, yang hidupnya setengah analog ini, penistaan cyber itu mungkin saya nggak terlalu berpengaruh terhadap saya karena saya merasa eksistensi saya tuh analog gitu. Saya tuh orang yang punya teman orang juga gitu. Nah, kalau anak-anak ini nggak beda. Ketika mereka itu ranah kehidupannya sudah banyak di dunia digital, maka yang namanya penistaan cyber, maksudnya mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik secara online, itu mereka akan lebih merasa down gitu. Karena memang ya itu tadi saya kembalikan lagi bahwa living breathing-nya mereka, hidup nafasnya mereka itu ya sudah di dunia digital. Lalu ada ekstremisme cyber, segala tindakan pokoknya ekstrim itu pokoknya segala sesuatu yang di luar moderat tadi. Nah, itu macam-macam nanti bentuknya. Ekstremisme cyber itu nggak mesti dengan ideologi yang tadi terorisme, ekstremisme nggak tahu lah, mungkin mukbang yang gila-gilaan. Kalau Bapak Ibu tahu mukbang itu yang orang suka makan gitu ya, itu aja tuh bisa dibilang ekstrim gitu, sesuatu yang ekstrim. Nah, cyber harassment, cyber intimidation, cyber stalking, eksklusi sosial. Jadi ini istilah-istilah baru yang seyogyanya kita tambahkan ke kosakata kita sehingga kita itu bisa lebih nyambung dengan generasi digital ini gitu. Saya pun setiap hari belajar, Bapak Ibu. Saya punya anak satu usia remaja, satu usia SD gitu ya, yang kira-kira harus kita selalu mengikuti dinamika dan perkembangan mereka.
Lalu hoax, kita pindah ke topik hoax. Nah, definisi KBBI itu merupakan informasi bohong. Kalau dari KBBI itu informasi bohong. Nah, hoax itu adalah istilah yang mencakup semua variasi berita bohong, semua variannya. Jadi half truth atau separuh benar, termasuk juga kita kategorikan sebagai hoax. Terinspirasi dari surat Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 42. Ini saya ambil dari situs Mavindo ya. Kalau Bapak Ibu tahu, Mavindo itu salah satu organisasi masyarakat yang anti fitnah, anti hoax gitulah kira-kira. Nah, klasifikasi hoax menurut mereka itu ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7, yaitu hoax yang sifatnya satir atau parodi. Jadi sebenarnya nggak ada niat jahat, nggak ada, cuma pengen lucu-lucuan aja. Nah, namun ini bisa mengecoh. Nah, lalu ada juga yang false connection. Jadi false connection itu judulnya apa, isinya apa gitu. Terus ada juga yang namanya false context. Jadi konteksnya yang salah. Jadi konten disajikan dengan narasi konteks yang salah. Lalu ada juga misleading content. Jadi kontennya dipelintir untuk menjelekkan. Lalu ada imposter content. Jadi seakan-akan mengesankan ini kontennya datang dari seseorang atau tokoh terkenal. Yang paling saya tahu sering-sering dilakukan imposter content ini mungkin Gusmus ya. Mau puisinya, mau quote-nya gitu kan. Sering sekali Gusmus itu bilang sampai keluarganya itu berkali-kali klarifikasi bahwasanya Gusmus nggak pernah ngomong ini, tapi selalu dicatut gitu istilahnya, dicatut. Lalu ada juga manipulated content. Jadi konten yang sudah ada diubah untuk mengecoh. Fabricated content itu 100% konten palsu. Sekarang saya mau stop sharing, saya mau kasih contoh mungkin langsung ke situs-situsnya ya. Oke, aduh ini barnya ini mengganggu. Nah, jadi ini ada contoh Jala Hoax, Jakarta Lawan Hoax. Sudah ada ya Bapak Ibu upaya-upaya seperti ini untuk melawan hoax itu di sini. Situsnya ini URL-nya data.jakarta.go.id. Ini punya Pemprov DKI ini. Kalau Jakarta Go.id belakangnya itu punya Pemprov. Mungkin Jateng punya sendiri nanti. Nah, ini daftar klarifikasi hoax, sindiran, parodi, satir, atau parodi. Jadi ini ada jenis klarifikasi hoaxnya, konten buatan yang tadi ya kita sudah sebutkan, fabricated content, manipulasi konten, manipulated konten tiruan, imposter konten, konten yang salah. Jadi di sini dia membuat daftar-daftar klarifikasi. Tapi tentu saja nggak mungkin akan bisa secepat si hoax itu dibuat. Jadi gimana pun juga ya istilahnya obat apa ya, remedy itu tidak bisa selalu lebih cepat daripada yang bikin konten yang bermasalahnya gitu kira-kira. Jadi mereka pasti akan lebih ketinggalan dibandingkan dengan kontennya. Jadi hoaxnya hari ini udah nyebar banyak, nanti mungkin 1-2 minggu lagi baru ada klarifikasinya seperti itu. Nah, ini daftar klarifikasi hoax sindiran. Jadi misalnya hoax untuk vaksin COVID dalam bentuk sirup itu tidak ada ya, tapi itu merupakan sindiran atau parodi. Ini ya lucu-lucuan lah istilahnya, buat lucu-lucuan. Tapi ada juga ya banyak juga hoax itu yang nggak lucu-lucuan gitu, serius seperti itu. Jadi banyak ya. Dan di sini ada saya kasih tunjuk 2 situs, yaitu Jala Hoax, ini Jakarta Lawan Hoax. Ada satu lagi ini turnbackhoax.id. Nah, ini Bapak Ibu bisa ngecek konten-konten di sini. Ini contoh false connection tadi yang saya sebutkan. Di sini banyak sekali penjelasannya. Jadi ini benar-benar satu persatu di trace back, di reset, dibenarin gitu. Jadi yang isinya konten-konten yang salah tadi, hoax tadi diklarifikasi satu persatu dengan dilakukan perbandingan, dengan dilakukan segala macam cara lah. Ini banyak relawannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek ke 2 situs ini paling enggak, Turnback Hoax ID sama Jala Hoax tadi. Mungkin ada beberapa yang lainnya. Oke. Kita kembali lagi ke laptop. Oke. Baik. Nah,
Ada lagi karakteristik hoax. Jadi hoax itu yang kayak apa ya gitu. Tadi jenisnya, sekarang karakteristiknya kayak apa? Biasanya menciptakan kecemasan, kebencian, permusuhan, walaupun tadi ada yang buat hahaha aja. Fear arousing tapi juga pemujaan berlebihan. Sumbernya nggak jelas, pasti nggak jelas. Jadi nggak ada yang bisa dimintai tanggung jawab atau klarifikasi kebenaran gitu. Whispered propaganda. Nah, pesan provokatif sepihak, menyerang dan tidak netral. Biasanya ada kata viralkan, lawan, hancurkan. Nah, itu biasanya ada sisipan seperti itu. Yang kayak banyak tulisan viralkan tuh biasanya yang di WA ya, Bapak Ibu ya. Kita pengalaman semua yang ikut grup WhatsApp itu pasti akan ketemu dengan konten-konten yang viralkan gitu. Lalu mencatat nama tokoh berpengaruh seperti tadi ya, sudah kita sebutkan, manfaatkan fanatisme agama, trauma masa lalu, ideologi, suara rakyat. Memberi julukan buruk pada pihak lain atau name calling. Oh, si ini begini, si itu begitu. Menggunakan argumen dan data yang sangat teknis, biasanya kasih gambar, kasih pie chart, kasih bar chart gitu, sehingga nampak ilmiah dan dapat dipercaya. Lalu menggunakan buzzer, robot untuk mendukung mengamplifikasi pesan-pesan mereka. Nah, ini sikap menghadapi berita hoax. Ini saya ambil dari berbagai sumber dan mungkin ada juga beberapa hal yang sifatnya pribadi kita rasakan juga ya. Jangan mudah percayalah pemberitaan dari internet karena kembali tadi di era seperti ini tuh siapa saja bisa membuat konten gitu. Semua bisa berpartisipasi sehingga kita itu harus belajar saring sebelum sharing, kalau katanya Gus Nadir Sahosen. Jangan hanya percaya pada satu sumber. Ya, ini boleh jadi kalau misalnya dapat berita, cek sumbernya dari mana, lalu cek lagi. Tinggal di googling aja kan kalau zaman sekarang seperti itu. Lalu tetap berkepala dingin dan berpikir jernih. Ini benar nggak sih? Ini benar nggak sih? Gitu. Baca dan lihat menyeluruh, jangan hanya judulnya aja. Lalu kalau saya nih, ini yang tips terakhir, tunggu 2 kali 24 jam itu tips dari saya untuk perkembangan berita tersebut. Kenapa? Karena biasanya kalau ada berita yang heboh gitu ya, kita tuh kan biasanya langsung terketuk untuk forward gitu. Tapi saya sendiri pun sampai saat ini belajar untuk ketika membaca atau mendengar atau mendapatkan sharing berita yang quote unquote sensasional gitu ya. Berusaha sekali untuk menahan agar paling nggak tunggu deh 2 kali 24 jam, lihat perkembangan beritanya. Biasanya setelah 2 kali 24 jam nanti versi A itu yang saya dapatkan itu bisa berubah menjadi versi D atau versi E gitu. Kira-kiranya kayak gitu. Lalu 2 ancaman terkait terorisme itu teknologi informasi dan komunikasinya sebagai sasaran terorisme. Jaringannya, internetnya itu sebagai sasaran terorisme atau digunakan sebagai alat dan sarana dalam melakukan terorisme seperti tadi yang diungkapkan oleh Pak Suratno. Jadi kalau stick sebagai sasaran terorisme maka mungkin intensitasnya rendah, aktornya itu internal, magnitud dampaknya bisa besar. Nah, ini di situ ada proses kontestasi politik. Tapi TIK sebagai alat atau sarana untuk melakukan terorisme itu bisa siapa saja. Jadi aktornya bisa internal, eksternal, intensitasnya sedang dan cenderung meningkat, magnitudnya bisa masif dan dalam jangka panjang, gerakannya halus dan di bawah tanah seperti itu. Nah, cyber terrorism itu apa gitu. Jadi terorisme cyber yang menggunakan internet untuk melakukan tindakan kekerasan yang berakibat atau mengancam keselamatan nyawa. Nah, dilakukan untuk meraih tujuan politik atau ideologi dengan cara pengancaman atau intimidasi. Dapat juga dipandang sebagai terorisme internet di mana kegiatannya dilakukan melalui jaringan komputer yang luas. Nah, gangguannya itu dapat berupa juga bentuknya komputer virus, worms, phishing, dan berbagai macam malicious software, pembobolan perangkat keras, dan berbagai skrip pemrograman. Nah, untuk yang terakhir, internet untuk tujuan teror. Jadi, perlu diwaspadai 9P. Ini sumbernya dari buku Invasi Terorisme ke Cyberspace. Yang perlu diwaspadai adalah propagandanya. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah caranya dan media sosialnya atau tools-nya yang dipakai. Misalnya propaganda. Propaganda itu banyak dilakukan via Facebook, Telegram, dan Instagram.
Oke. Perekrutan. Nah, perekrutan itu sama. Perekrutan itu dilakukan melalui cyberspace. Nah, banyak dijumpai pada Telegram. Jadi ingat ya sekarang Telegram atau jadi kalau misalnya anak-anak kita nanti, kamu pakai apa? Oh, saya lagi aktif di Telegram, Bu. Oke, lagi aktif di Telegram. Apa saja channel yang kamu ikuti? Jadi seperti itu sudah bisa kita pantau gitu. Jadi ketika dia menyebut satu merek ya, menyebut satu merek sosial media gitu. Ada trigger-trigger tertentu yang harus kita ingat gitu. Jadi propaganda itu biasanya Facebook, Telegram, Instagram, perekrutan itu Telegram. Nah, kalau pendanaan itu sama, kasusnya juga ditemui banyak di Telegram karena Telegram ini fully encrypted, jadi benar-benar terenkripsi dan memang maunya yang punya perusahaan Telegram itu seperti itu, gitu. Dengan alasan bahwasanya privacy individual. Individu itu mau ngapain aja, mau ngomong apa, mau diskusi apa, sampai di situ diskusi bikin bom, ya itu privacy. Saya sebagai penyedia teknologi, lagi-lagi saya hanya nyediain teknologinya aja gitu. Dan kok bisa kayak gitu? Ya bisa, karena itu kan perusahaan swasta seperti itu. Nah, lalu pendanaan itu di Telegram, penyediaan logistik ini udah via bank transfer dan lain-lain ya. Tapi ruang cyber itu juga bisa dimanfaatkan. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu sekarang ada teknologi namanya Bitcoin seperti itu, nah itu sebagai digital currency, nah itu juga harus udah punya wawasan seperti itu. Bitcoin bisa transaksi digital melalui currency digital, nah itu harus sudah masuk ke dalam kosakata kita tadi, pengetahuan kita, sehingga ketika kalau anak-anak kita punya tendensi untuk seperti itu, kita agak ada trigger alert, kita menyadari bahwasanya oh ada apa ini. Gitu, seperti itu. Lalu walaupun tidak selamanya buruk gitu. Jadi tetap aja harus kita ajak bicara anak-anak itu sehingga kita juga tidak lalu suuzon terus gitu, tapi kita juga mengerti, anak itu mengerti. Dia mungkin lebih banyak diajak diskusi heart to heart gitu ya kalau anak-anak zaman sekarang itu, karena banyak sekali hal-hal yang di luar pengetahuan kita yang mereka jauh lebih tahu gitu kira-kira. Lalu pembentukan paramiliter. Nah ini internet untuk tujuan teror. Lalu perencanaan yaitu aktivitasnya juga bisa dilakukan via perangkat-perangkat teknologi. Lalu pelaksanaan serangan teroris juga seperti itu. Disebarluaskan. Setelah selesai pelaksanaan itu disebarluaskan melalui Facebook, YouTube gitu. Walaupun biasanya nggak lama setelah itu kontennya akan di take down sama Facebook, YouTube atau sosial media ini. Tapi biasanya ya gitu, sesuatu yang sifatnya remedial atau perbaikan itu pasti datang telat daripada yang melakukannya gitu. Walaupun sekarang mungkin algoritmanya sudah lebih canggih, sudah bisa mendeteksi ke video-video kekerasan gitu, tapi tetap aja yang terjadi adalah video kekerasan itu kadang-kadang dijadikan inset di dalam video, misalnya ada anak joget gitu di TikTok itu kemarin yang baru itu terjadi seperti itu. Jadi videonya orang menggal kepala orang lain gitu. Nah, kalau misalnya di-upload begitu saja video orang menggal kepala orang, itu akan dideteksi oleh algoritma bahwasanya ini tindak kekerasan. Tapi dengan dia menaruh video kecil itu sebagai kotak kecil atau inset di dalam video lain, maka yang terlihat atau dideteksi oleh algoritma itu yang video yang fokus utamanya, yang besarnya misalnya ada anak nari gitu ya. Yang dilihat adalah si anak nari ini. Sementara yang video pemenggalan kekerasannya itu akan lewat dari screening. Nah, nanti setelah orang heboh biasanya dibicarakan, di TikTok kemarin ada video ini, baru akhirnya akan di take down secara manual. Nah, itu anak-anak kita memang harus terus kita edukasi, Bapak Ibu. Lalu pelatihan, ya, jadi pelatihan secara konvensional maupun cyberspace seperti tadi, duduk aja sambil video conferencing atau di buy-out gitu kan kira-kira. Persembunyian, nah ini persembunyian juga menggunakan identifikasi di organisasi menggunakan sosial media seperti itu. Dari saya sudah selesai. Mungkin nanti kalau ada yang mau diskusi, bertanya silahkan. Atau sudah ada pertanyaan?
Terima kasih Bu Sari presentasinya. Sesi selanjutnya itu tanya jawab. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah ditulis di grup chat. Mungkin langsung bisa direspon Kang Aan dulu. Baru nanti Bu Sari bisa dicek di grup. Siapa tahu ada pertanyaan yang link dengan apa yang disampaikan Bu Sari. Jadi Kang Aan dulu. Silakan Kang. Ya oke. Terima kasih Pak. Jadi tadi saya sudah balas sebetulnya Pak, sudah saya jawab, tapi mungkin saya perlu sampaikan di sini bahwa pertama terkait critical thinking ya Pak, karena ini ada hubungannya sama pertanyaan Bu Neni maupun pertanyaan Ibu Neni dan Ibu Fenty, ya itu agak kemiripan pertanyaannya tentang kurikulum. Jadi memang critical thinking ini di kita di Indonesia ini belum ada kurikulum khusus ya, setahu saya belum ada. Di tingkat SMA tidak ada, apalagi SMP. Bahkan di kampus aja mata kuliah yang humaniora itu ada namanya logika ya, tapi juga bukan langsung ke critical thinking sih gitu. Tapi kalau di negara lain seperti di Malaysia itu sudah ada memang kurikulum khusus critical thinking. Jadi mengajarkan anak-anak untuk berpikir kritis. Itu ada kurikulumnya. Termasuk tools-tools yang dipakai. Misalnya contoh, di dalam critical thinking itu tools yang dipakai itu misalnya mengajukan pertanyaan why atau kenapa. Nah ini satu pertanyaan yang penting di dalam critical thinking. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau melatih para pemuda nanti supaya terhindar dari radikalisme dan sebagainya, yaitu bisa dengan why, dengan kenapa gitu. Itu melatih pertanyaan kenapa saja itu penting gitu. Misal contoh kita mengadakan acara pagi ini. Kita bisa tanya tuh, why? Kenapa ya kita ngadain ini? Ini kan satu cara berpikir kritis sebetulnya. Nah itu satu hal. Kemudian yang kedua, tadi juga Bu Fenty bilang, Pak Suratno disampaikan bahwa ada orang-orang pandai tapi juga ikut kok. Nah ini pandai itu belum tentu punya kemampuan berpikir kritis loh. IPK-nya tinggi, betul IPK-nya 4, tapi belum tentu dia kritis. Nah ini pengalaman saya Pak, waktu kemarin tuh wawancara sama profesor dari Australia ya, Prof. Greg Philly, tentang program Muslim Exchange Program yang ke Australia itu. Itu beliau itu memang yang dikejar itu critical thinking. Orang ini paham masalah enggak? Jadi kayak gitu, ngerti masalahnya enggak? Nah itu makanya kenapa critical thinking menjadi penting, dan menurut saya salah satu skill yang perlu kita develop untuk anak muda ya kemampuan berpikir kritis ini, dan itu ada kurikulumnya kok gitu, ada kurikulum khusus lah terkait itu. Itu Pak Sur tanggapan saya. Terima kasih Kang Aan. Kita masih punya 5 menit Bu Sari, kalau ada yang mau direspon setelah membaca forum chat. Kayaknya kalau untuk teknis belum ada, cuma tadi saya sempat baca ada pertanyaan salah satu dari Bapak Ibu mengenai gimana ya ngontrol anak-anak itu dengan penggunaan gadget yang hampir 24 jam sehari. Oke Bapak, saya mungkin share sedikit ya Pak. Maaf, saya itu senangnya menunjukkan secara visual. Oke. Silakan Bu. Oke, jadi ini kalau di platform Android itu ada namanya Google Family Link. Ini anak-anak saya dua anak itu saya pakaiin ini semua di handphone mereka, sehingga semua yang terjadi, apa yang mereka lakukan 24 jam di handphone mereka itu ada laporannya di handphone saya, gitu ya. Jadi ini saya kasih link, Bapak Ibu bisa search sendiri Family Link itu seperti apa. Nah, jadi misalnya mereka hari ini approve download. Jadi mereka itu tiba-tiba sekarang anak saya misalnya kemarin siang ada laporannya nih, nginstall game baru. Di approve nggak downloadnya, jadi mereka tidak akan bisa mendownload kalau saya tidak approve, seperti itu. Dan ada settingannya. Lalu konten-kontennya kita arahkan, misalnya ketika mereka buka si Play Store ya, itu konten yang bisa muncul di tampilan handphone mereka itu hanya yang usia dari konten-konten yang all age, yang seluruh umur yang boleh, sama yang sampai dengan 15 tahun, karena yang paling besar anak saya baru 14 gitu ya. Jadi itu juga bisa kita atur, bisa kita batasi. Lalu screen time-nya berapa lama? Jadi mereka itu dalam satu hari mau pakai handphone itu berapa lama, itu bisa diatur juga. Jadi kalau anak-anak saya itu dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi itu handphone mereka udah otomatis lock, sudah di lock.
Jadi mereka mau kayak apa juga nggak akan bisa pakai itu dari jam 8 karena sudah jam 8 itu sikat gigi pipis isa bobo. Udah kalau saya itu jam 8 sudah seperti itu. Dan itu walaupun hari libur tetap seperti itu. Nah, terus nah ini lock until 7 a.m. Jadi kalau saya tuh sampai jam 5 pagi. Jadi karena biasanya anak saya yang SMP itu jam 6 pagi itu gurunya sudah ramai berkicau mengajak untuk ketemuan untuk untuk baca Al-Qur'an pagi. Jadi jam 5 pagi sudah saya buka itu locknya. Nah, ini terus mereka kemana saja? Ya kalau sekarang sih anak saya di rumah terus ya, tapi mereka kemana saja itu dalam satu hari itu ada reportnya. Gitu. Dalam satu hari mereka pergi kemana saja itu kelihatan di location seperti itu. Terus, udah get the app now. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, untuk itu yang panduannya ada, Bu. Panduannya ada atau gimana caranya? Kan itu 2 HP. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi diinstal di HP kita satu, yang Family Link yang versi parent. Nah, Family Link yang versi children itu diinstal di HP-nya anak-anak. Itu di Play Store-nya ada, Pak. Jadi di HP anak jadi lalu habis itu kita hubungkan antara akun anak kita sama akun kita yang di sini. Kita daftarkan akun anak kita di handphone kita. Gitu. Jadi sudah, anak-anak saya sudah. Nggak ada ceritanya mereka bisa nonton YouTube 3 jam tuh nggak ada karena YouTube di sini sudah misalnya di sini YouTube saya kasih 1,5 jam ya sudah 1,5 jam. Kalau lewat dari 1,5 jam pasti langsung klop YouTube-nya. Sudah tidak ada kompromi lagi gitu. Jadi kita gunakan juga teknologi ini untuk membantu kita lah untuk mengontrol anak-anak. Walaupun ya mereka protes juga, gerundel juga. Sekarang kan libur gitu, Bu. Boya dibuka gitu. Kita jam 9 masih bisa nonton Ina Inu. Enggak. Jam 8 mati. Gitu kira-kira. Makasih. Panduannya ada, Bu. Kalau panduannya aja nanti bisa di-share ya. Panduan kalau untuk Kalau untuk panduannya sebenarnya ada di internet semua ada, Pak. Tinggal dicobakan gitu. Semua itu. Atau kasih linknya, Ibu kasih linknya nanti. Oke, baik. Nanti saya kasih lebih linknya aplikatif ya, Bapak, kalau Bapak Ibu mau coba terhadap anaknya atau terhadap ini gitu. Iya. Panduan Family Link ya, Pak ya. Baik, saya carikan. Sebelum akhir itu ada satu pertanyaan lagi di TED Forum, Bu. Bisa dibaca. Baik. Kita sampai jam 11 lebih dikit boleh lah. Tentang statement BIT ini, Pak? Iya. Janji santri. Saya tidak akan malas. Apakah itu yang dimaksud? Ini yang mana ya? Mungkin itu ya, Mas Aan ya? Mengenai direspon kawan silakan. Baik kali ya, Pak, yang maksudnya ya. Pak Sultan mana ya? Pak Sultan. Mungkin bayat kali ya. Nah, memang kalau di pesantren itu atau di sekolah itu kan bagian dari disiplin sebetulnya. Misalnya cara menghidupkan nilai-nilai itu yang melalui sebenarnya bukan bayat ya, tetapi lebih kepada itu cara menghidupkan nilai-nilai. Kalau janji lebih tepatnya mungkin di kami itu janji santri begitu. Oke, kenapa janji santri? Iya, jadi cuman lebih familiar di anak itu adalah bayat atau ya beat atau gitu. Betul. Jadi dari tadi sama menanggapi dari beberapa pemateri itu ada kata-kata itu. Apakah bayat ya? Apakah memang yang saya pahami apakah memang itu atau iya, memang kalau bayat itu kan sebetulnya semacam akad ya, Pak ya. Ustadz Sultan nih kan semacam akad sebetulnya. Nah, itu yang diulang-ulang semacam ikatan murid dengan guru itu kan bayat juga sebetulnya. Seperti santri mengikrarkan janji itu bayat juga gitu. Tapi memang dalam konteks gerakan Islam radikal ini misalnya, yaitu bayat ke gurunya memang, ke syekhnya atau ke gurunya itu. Tapi ya tadi bayat itu bayat yang eksklusif ya. Jadi sampai-sampai keluarganya pun ditinggalkan gitu. Ini Pak Suratno yang lebih pas menjawab ini nih. Cuman kalau setahu saya sih yang bayat itu ya kira-kira kalau di pesantren ya itu kayak janji santri itu bayat masuknya, Pak. Betul. Ya itu biasanya kan untuk ngikat visi ya, supaya visinya sama ada bayat gitu. Kalau di pondok-pondoknya Pancasila atau pondok gitu kan. Termasuk ke dalam radikalisme atau gimana gitu ya, Pak? Oh, enggak gini. Bayat itu kan istilah netral, Pak, sebetulnya. Bayat itu istilah netral. Jadi kayak misalnya ada mahasiswa saya gitu, bayat ke saya, itu kan sebetulnya istilah yang netral awalnya. Tapi dalam konteks terorisme tadi itu memang bayat untuk melakukan teror, Pak. Gitu. Itu konsep netral sih pada mulanya ya.
Gitu. Jadi kalau di tempat Ustadz Sultan ada baiat, tenang aja Ustadz Sultan. Selama baiatnya bukan ngajarin orang ngebunuh orang ya gitu ya. Punten Pak Sultan menambahkan, Pak Sultan memang di daerah Garut Selatan itu memang terkenal ada istilah Islam baiat yang memang sangat berbeda ya. Nah ini juga mungkin berbeda dengan apa yang disampaikan Pak Aan gitu. Oh gitu, iya. Ini lagi rame juga gitu. Oh, Iya, karena soalnya mereka bersahadat kembali kan, seperti itu ya. kalau yang di selatan ya. Kalau misalnya bersahadat kembali, saya rasa kalau di tempat saya begitu ya, tidak demikian gitu. Cuman ya mungkin yang setiap pagi mungkin mereka anak-anak, misalnya saya siap berdisiplin, saya tidak akan telat masuk sekolah atau saya tidak akan telat masuk kontren misalnya, atau saya tidak akan malas. Nah, hal-hal seperti itu masuk ke dalam radikalisme atau memang enggak gitu. Maksudnya takutnya memang ada kesalahpahaman gitu ya antara isu yang istilahnya mah bertebaran di publik dengan situasi yang ada di sekolah saya begitu, seperti itu Pak. Itu sama ini sih Ustaz Sultan, sama dengan istilah jihad kan. Kan jihad juga mengalami makna yang sempit sekali ya, makna jihad itu kan gitu. Padahal ketika kita bersungguh-sungguh dalam kita bekerja, itu kan juga bagian dari jihad. Jadi bekerja fisik yang total itu kan jihad. Bekerja hati yang total mujahadah. Bekerja pikiran yang total istihad. Kan sebetulnya itu juga maknanya sebetulnya itu ya. Tapi kadang disempitkan gitu. Sama dengan istilah jihad, istilah baiat itu begitu. Kalau di tempat saya di Darul Qolam di pesantren itu, bentuk baiatnya itu ya ikrar itu ditulis Pak. Jadi kami akan ikut aturan pesantren, bla bla bla. Itu kan sama aja sebetulnya. Baiat juga. Ya, kalau itu sih sebetulnya di awal pas masuk memang mereka juga ada semacam fakta integritas, kalau disebut fakta integritas gitu. Jadi mereka orang tua maupun siswa siap menandatangani bahwasanya misalnya saya akan berdisiplin, saya tidak akan misalnya yang kayak tadi lah malas, saya tidak akan misalnya bolos kalau misalnya bolos. Nah, seperti itulah hal-hal yang memang ada semacam aturan atau tata tertib di pondok gitu. Siap istilahnya mah ikut andil atau ikut menjalankan tatib tersebut. Nah, itu apakah termasuk radikalisme atau memang enggak? Yang tadi mungkin ternyata kata Pak An Rukmana itu enggak juga dimaknai sempit seperti itu begitu ya? Iya. Enggak Pak, enggak. Kalau baiat dalam pengertian mungkin Pak Suratno bisa menjelaskan nanti, itu memang lebih spesifik sih Pak. Kayak misalnya ikut kelompok, satu kelompok tertentu, mengkafirkan kelompok lain, kayak gitu-gitu Pak. Jadi yang paling benar kelompok saya, kayak gitu-gitu. Sehingga dengan baiat itu ya dia betul-betul menutup mata untuk melihat yang lain. Kalau di tempatnya antum kan nggak begitu ya Ustaz Sultan ya. Jadi baiat ya lihat disiplin, lihat orang Singapura disiplin, kita belajar juga dari Singapura kan gitu kan. Alhamdulillah tidak demikian Pak. Iya, jadi benar sekali apa yang disampaikan Kang Aan. Baiat itu kan metode, alat gitu kan. Alat untuk mengikat. Jadi problemnya di kelompok ekstremis itu adalah baiat itu kan alat untuk mengikat. Jadi to listen and to obey. Jadi untuk mendengar dan untuk patuh. Ya. Mendengar dan patuh terhadap hal-hal yang bagus, it's okay. Gitu kan. Tapi kalau kita harus mendengar dan patuh untuk hal-hal yang sifatnya ekstrim dan sebagainya menjadi masalah. Begitu loh. Jadi yang dipermasalahkan bukan baiatnya, tapi aturan-aturannya. Kalau kita punya aturan misalnya gini, kalau ketemu orang kafir kalau darahnya dibunuh, terus kita baiat misalnya, itu kan merepotkan. Jadi baiat itu alat dan dia memang untuk mengikat baik ke diri sendiri, ikatan sebagai individu maupun ikatan dengan katakanlah kelompok, misalnya di kelompok ekstremis. Jadi patuh terhadap diri sendiri dan patuh terhadap kelompok. Begitu yang dipatuhi itu aturan-aturan yang ekstrim dalam arti yaitu tadi hal-hal misalnya takfiri, kelompok lain sesat misalnya, jangan belajar
biasanya semakin apa istilahnya semakin ekstrim itu baiatnya semakin kencang. Kacamata kuda, jangan lihat kanan, jangan lihat kiri, bahaya misalnya. Kita di NU misalnya, ya saya istilahnya baiat ke NU lah, tapi saya boleh belajar ke Muhammadiyah, gitu kan, tidak dilarang, gitu loh. Kelompok ekstrim itu akan semakin ekstrim, akan semakin melarang orang-orang yang sudah berbaiat untuk hal-hal lain karena takut terkontaminasi gitu. Jadi kalau ada kelompok tertentu dan sebagainya itu mengikatnya itu secara kencang banget dan dikasih kacamata kuda, nah itu perlu ditelisik lebih lanjut. Jadi baiat itu metode, tapi tergantung konten, aturan dan sebagainya yang harus dia patuhi dan dia dengar. Kalau itu sesuatu yang menjurus ke ekstremisme, yaitu baiat yang berbahaya. Tapi kalau baiat untuk rajin belajar, untuk tidak mencontek, gitu kan. Kalau bahasanya Ustadz Zen, baiat metodenya bagus, tujuannya bagus, gitu kan. Tapi kalau baiat kan bagus metode, tujuannya untuk kalau ketemu orang Kristen dikafirkan, disesatkan dan sebagainya, hasilnya buruk. Kalau saya pakai tabelnya Ustadz Zen tadi, baiatnya bagus, gitu kan. Nah, aturannya kalau di pesantrennya Pak Sultan misalnya kan untuk rajin belajar, untuk patuh orang tua misalnya. Di kelompok ekstremis itu misalnya kalau kita sudah baiat nanti ditekankan. Jadi ukhuwah bukan Islamiyah sebenarnya, ukhuwah kelompok itu kan. Ikatannya itu ikatan Islam, ikatan kelompok. Jadi kalau kita berbeda dengan orang tuanya ditinggalkan. Kelompok lebih penting misalnya. Itu kan aturan yang harus ditaati tapi bahaya. Makanya banyak anak-anak kelompok ekstremis, begitu orang tuanya nggak setuju, orang tuanya menolak, dia lari dari rumah. Karena sudah dicekoki atau sudah di brainwashing, ikatan itu ikatan bukan ikatan darah misalnya, ikatan kelompok, itu harus dipatuhi. Nah itu, jadi begitu ya Pak Sultan. Saya kira sudah 11 lebih 10, sesi 2 harus kita akhiri. Terima kasih Bu Sari dan Kang Aan. Semoga manfaat dan berkah. Bapak Ibu sekalian, kita mungkin akan lanjut sesi 3. Kira-kira perlu break berapa menit untuk berdiri sekedar apa atau ngambil minum atau mau ke belakang?